mendiskusikan satu program atau tantangan misalnya yang ada di sekolahnya. Nah, kemudian saya mungkin berperan di situ sebagai apa pendampingnya yang bisa memberikan memfasilitasi lah kegiatan diskusi tersebut sehingga nantinya ya kayak kayak misalnya kalau kita ngajar itu kan ada masalah misalnya ya atau menstimulasi kemudian stimulasinya itu bisa dengan eh, pertanyaan yang sehingga bisa didiskusikan lalu masing-masing hasil diskusinya itu juga berilah apa namanya diberi kesempatan untuk menyepakati mana yang bisa dilaksanakan mana yang tidak mungkin seperti itu aja Miss Guru. Iya, Itu baru gambaran saya kalau karena prediksi saya ini masih kata fasilitating berarti di sini saya memfasilitasi murid-murid saya biasanya seperti itu gitu. Nah, ini mungkin bisa diberikan tetapi di ranah kepala sekolah. Mungkin memang ada perbedaan mungkin ya, tapi nanti saya dengar aja, saya rangkum aja dari penjelasan Miss nanti. Seperti itu Miss. Terima kasih. oke, baik, terima kasih ya. Untuk facilitating Miss di, boleh menambahkan, ya boleh menambahkan Miss. boleh, boleh silahkan. Kalau saya mungkin lebih kepada membantu atau apa ya mengelola satu apa ya seperti kemarin untuk mencapai tujuan tertentu seperti itu. Jadi misalnya satu kelompok yang sedang uh, punya punya apa ya punya kegiatan atau punya tujuan yang memang harus atau memerlukan untuk mencapai tujuan tersebut seperti contohnya kemarin yang saya lakukan uh, sekolah binaan itu punya kelas jauh yang memang uh, kalau ininya apa ininya uh, mereka itu kepala sekolahnya itu kan masih muda-muda Miss ya. Jadi belum mungkin untuk mengungkapkan apa sih kelas jauh yang dipandang oleh yayasan seperti apa. Jadi mempersatukan persepsi antara yayasan atau kedua belah pihak yang masih belum. Jadi intinya fasilitator itu membantu satu kelompok untuk mewujudkan sebuah tujuan. Itu mungkin Iya, kurang lebih seperti itu. Kemudian mengatur mengelola proses uh, untuk kelancaran atau keberhasilan dari sebuah tujuan tersebut. Itu nih yang saya bisa pahami seperti itu sih. iya, iya, Hanya betul. dulu ya kalimatnya. Iya, memang fasilitasi sesuai dengan namanya ya, kita memberikan fasilitas untuk lalu lalangnya informasi gitu ya, sehingga informasi itu nanti bisa menghasilkan satu bisa program, bisa kegiatan ataupun keputusan. Jadi dalam hal ini fasilitator tidak memberikan semacam misalnya menurut saya harus begini. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan ini, itu tidak ada. Hampir sama dengan coaching. Jadi memberdayakan peserta sebetulnya ya. Jadi kitanya tidak terlibat dalam hal mengambil menentukan gitu harus begini harus begitu, tapi berdasarkan dari arahan kita nanti si para peserta itu akan sampai juga ke sebuah keputusan, tapi kita bantu dengan pertanyaan. Nah, untuk itu coba kita lihat ya ininya, facilitatingnya itu adalah Berarti boleh ya dimaknai bahwa facilitating itu sebuah cara atau strategi untuk membantu sekelompok orang dalam mencapai tujuan melalui diskusi, kolaborasi tanpa si fasilitator itu mengambil peran sebagai center atau pemateri apa ya bukan iya betul. pemateri
gitu ya. Iya. Jadi sama Hmm. dengan coach gitu. Dianya nggak ngapa-ngapain. Dia hanya menangkap berseliwerannya informasi gitu kan, itu lalu lalang ya. Kalau coaching mah bedanya satu orang gitu yang memberikan informasinya. Kalau dari facilitating mah dari Banyak satu orang. banyak orang. Jadi dalam hal ini facilitating itu lebih berat sebetulnya dibandingkan dengan coaching. Kalau coaching kan memberdayakan orang itu gitu, agak sulit itu kalau dia mentok gitu, maka kita ganti pertanyaan. Kalau di facilitating itu kita sulit mengelola karena banyaknya informasi yang berseliweran dan itu sulit di stop biasanya gitu, sehingga si fasilitator itu harus pinter bagaimana dia mengatur jalannya kegiatan fasilitasi seperti itu. Nah itu facilitating itu yang paling sulit sebetulnya dilaksanakan kalau di dalam pendampingan untuk ke sekolah gitu, karena melibatkan banyak peserta. Ya itu mungkin mudah-mudahan bisa bisa melihat bahwa facilitating itu bukan seperti di sekolah ya, seperti guru misalnya, oh saya mau bukan, tapi kita memberdayakan tim itu gitu, sama seperti coaching, sehingga dia bisa melakukan sesuatu atau mengambil keputusan atau menyusun program atau apa gitulah sesuai dengan yang dia butuhkan seperti itu ya. Seperti Bu Alson kemarin kan dia ingin terkait dengan pelayanan kelas jauh misalnya, itu kan harus harus difasilitasi yang ini seperti apa dan nanti hasilnya seperti apa. Untuk ini ada lagi mau disampaikan? Tidak, Miss. Oh, enggak ya. Jadi gini, untuk facilitating itu memang agak berbeda ya dengan yang lainnya, karena menuntut kepiawaian si fasilitator ini untuk mampu mengelola informasi-informasi yang berseliweran gitu ya. Oke, nah facilitating itu diartikan sebagai ini cara pendampingan yang dilakukan oleh pengawas eh, dalam proses penyusunan, pengelolaan, dan dia ikut dalam diskusi atau pertemuan atau ngobrol antar kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam hal ini eh, dia tidak mendorong harus keputusannya begini gitu, enggak, atau Anda harus melakukan ini juga enggak. Hampir sama dengan coaching ya. Atau kata ahli lain yang lebih sederhana, fasilitasi itu cara yang dilakukan oleh kita si pengawas untuk membantu sekelompok orang, dalam ini boleh guru, boleh pengawas, boleh guru, boleh kepala sekolah, atau boleh guru dengan kepala sekolah, sehingga bisa melakukan percakapan yang bermakna, kemudian nanti ada pemahaman bersama, dari situ ada keputusan yang tepat. Nah, oleh karenanya di dalam facilitating ini langkahnya yang itu harus jelas. Yang pertama itu definisikan, yang kedua curahkan ide, yang ketiga analisis dari ide-ide itu baru simpulkan. Jadi yang pertama didefinisikan itu, jadi yang membuat definisi pun bukan fasilitator tapi si para peserta gitu. Jadi dalam hal ini kalau dalam kegiatan luring, kalau facilitating ini sangat seru ya, dalam arti begini, kita kumpulkan para peserta itu dalam bentuk lingkaran gitu supaya semuanya bisa berkomunikasi. Kemudian jangan lupa fasilitator ini harus memegang alat, boleh papan tulis, boleh smartboard, boleh uh, apapun ya yang bisa mencatat atau dia bisa memvisualisasikan apa yang informasi yang sedang berseliweran gitu ya di antara para peserta. Jadi itu ininya syaratnya ya seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau kita mau melihat ke keterampilan facilitating, yang dilihat itu bukan bukan kita mengarahkan gitu, bukan kita berbeda. Kalau training mah mengarahkan, kalau fasilitating mah kita hanya menampung saja. Jadi bagaimana si fasilitator ini mampu membuat si para peserta ini bisa berinteraksi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya si fasilitator itu membuat peserta itu berbicaranya tidak leluasa, kemudian merasa ditunjuk gitu, itu berarti
interaksi antara fasilitator dengan peserta, kemudian peserta dengan peserta belum bagus. Kemudian kalau yang bagus itu adalah bagaimana fasilitator ini memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga si seluruh peserta ini terbuka, berbicara, saling percaya, dan tidak ada yang ngomongnya itu heureuy gitu. Karena sejak awal sudah ada semacam kontrak ya dengan mereka bahwa kita akan berbicara selama sekian menit misalnya. Bapak Ibu, kita masuk ke tahap pertama ya, karena kalau bedanya di facilitating ini kita menyampaikan alur gitu, bahwa kita ngomong itu berdasarkan alur gitu, alurnya itu Dias misalnya. Bapak Ibu, sekarang kita ada pada tahap pertama, di tahap D, yaitu kita akan mendefinisikan, kita punya waktu misalnya 15 menit. Nah, mulai seperti itu. Jadi ketika sudah selesai ngomong gitu, fasilitatornya siap dengan alat tulis gitu ya, misalnya di papan tulis misalnya gitu ya, atau di mau pakai pesertanya pakai sticky note tinggal ditempel-tempel juga mangga gitu ya, silahkan. Nah, jadi nanti informasi-informasi itu diperhatikan. Nah, yang dilihat itu adalah kompetensi interaksinya, bagaimana sih fasilitator ini bisa membangun suasana yang memunculkan antara dirinya dengan peserta, dan antara peserta dengan peserta itu interaksinya jadi terbuka. Yang kemudian yang kedua adalah dalam kemampuan merancang alur proses. Nah, kalau di dalam facilitating itu kita harus menegaskan alur. Misalnya gini Bapak Ibu, kita sekarang ada pada bagian I ya, I ide curah pendapat. Untuk ide curah pendapat ini kita punya waktu 20 menit. Saya akan menuangkannya dalam bentuk misalnya matrik. Saya akan menuangkannya dalam diagram fishbone misalnya seperti itu. Siap-siap aja mulai ke pertanyaan pertama dan seterusnya. Nah, jadi dari alur rancangan proses ini nanti akan muncul, misalnya dari fishbone ini kita akan punya semacam gambaran, oh ternyata yang kita butuhkan itu A B C D E, kemudian untuk A kita harus seperti ini dan seterusnya. Oh, sebentar kayaknya ada yang join dulu. Punten Bu Mumun katanya Oh, udah. Iya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya visualisasi. Nah, kalau untuk visualisasi, jadi bedanya facilitating dengan yang lain itu adalah dia itu betul-betul sangat mengandalkan ke visualisasi. Jadi ketika di tahap yang pertama itu di D ya, definisikan, itu muncul nanti dua. Yang muncul itu adalah tujuan, kemudian alur. Nah, gitu ya. Di ide pendapat nanti muncul bermacam-macam kategori, sehingga kita nanti bisa mengarah ke solusi seperti itu. Jadi kalau dalam facilitating ini si fasilitator itu sibuk dia menangkap gagasan dari para peserta. Nah, kalau divisualisasikan itu dia bisa visualisasinya bebas, mau dalam bentuk daftar, mau dalam bentuk tabel, mau dalam bentuk apapun. Yang diharapkan adalah fasilitator ini membantu memahamkan kepada para peserta bahwa ide-idenya itu tertangkap dan nanti bisa diarahkan untuk ke solusi, dan kalau sudah ada solusi nanti arahnya ke tindak lanjut. Itu sesuai dengan pemikiran para peserta itu sendiri gitu. Jadi ide-ide mereka itu ditangkap kemudian ditulis, itu biasanya seperti itu. Nah, yang keterampilan yang berikutnya yang diharapkan dari fasilitator itu adalah partisipasi, yaitu dia bisa mengatur bagaimana jalannya kegiatan diskusi itu tadi. Jadi misalnya dia memberikan kesempatan yang sama untuk semua peserta itu berbicara. Kemudian dia juga bisa mengatur kalau ada pembicara yang katakanlah dia itu dominan ya, jadi mendominasi diskusi misalnya. Nah, itu jadi partisipasi ini adalah bagaimana si fasilitator ini mampu memfasilitasi semua orang untuk berpartisipasi. Bukan dianya ikut di percakapan ya, bukan gitu ya, tapi bagaimana dia membuat si para peserta itu mampu berpartisipasi semuanya. Jadi kalau dalam facilitating itu semua ide yang dikeluarkan oleh peserta itu semuanya penting seperti itu.
Nah, kalau kalau ininya sudah di apa? Jadi kompetensinya memang ini ya kalau untuk facilitating. Kemudian kalau ini nanti misalnya ibu-ibu nanti melakukan kegiatan facilitating, silahkan saja kalau mau mengukur diri sendiri itu lakukan ini. Miss rasa kalau untuk facilitating belum banyak yang melakukan facilitating seperti itu. Atau mungkin ada yang sudah punya pengalaman facilitating. Saya sih kemarin sebetulnya Miss waktu di guru penggerak kan jadi fasilitator. Iya. Tapi memang eh, pengalamannya sih di situ, terus di guru pembimbing khusus juga seperti itu. Cuman kadang-kadang suka pabelit ya Miss ya, kayak eh, pengertian yang orang luar luar gitu ya. Ini teh kita teh jadi narasumber apa fasilitator. Nah, kalau jadi saya itu terus terang aja kelemahan saya mungkinnya itu kadang-kadang suka eh, oh ini loh gitu, jadi membetulkan gitu seolah gitu, tapi ya nggak tahu juga ya Miss ya. Berarti yang selama ini saya lakukan teh nggak pas gitu ya. Oke, kita harus lihat juga ini tujuan ya, ya Neng Akson gini. Kalau untuk facilitating yang ini dalam metode pendampingan yang ini, facilitatingnya itu adalah menggali potensi peserta untuk mencapai satu tujuan gitu ya, hampir sama dengan coaching. Tapi mungkin kalau dalam fasilitator di guru penggerak kan beda lagi tugasnya ya. Jadi karena mix kalau di dalam fasilitator untuk penggerak seperti Miss ya, Miss itu fasilitator sekolah penggerak itu mix tugasnya, ya jadi fasilitator, ya jadi mentoring, ya kadang juga memberikan training, jadi tidak murni facilitating gitu. Kalau yang ini yang sedang kita bicarakan itu adalah facilitating murni untuk pendampingan ke kepala ke apa ya ke sebuah tim gitu, tidak dimix dengan yang lain, tidak dicampur dengan misalnya kalau Anda nggak paham, misalnya nanti saya contohkan dulu ya, itu jadi mentoring nantinya. Tidak begitu. Ini mah murni yang facilitating aja. Gitu. Pernah nggak? Tapi kalau untuk fasilitator yang dalam arti lain, itu nggak salah sih sebetulnya ya, karena sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan job desk-nya gitu. Kalau yang untuk model facilitating kepengawasan yang ini sudah pernah mencoba atau belum? Belum pernah sih Miss, kalau yang tipe ya yang untuk yang fasilitasi yang ini mah di Iya. guru penggerak sama guru pembimbing khusus aja gitu. Ya, jadi memang beda Belum ya. pernah Miss. Mm-mm. Bahkan di direktorat pun ketika kita dikasih tugas jadi fasilitator, malah jadinya cuman apa nyiapin bara apa namanya kayak ATK gitu-gitu, belum belum sampai dengan yang mengelola atau memanage informasi yang disampaikan oleh para peserta gitu, belum sampai sana. Jadi hanya fasilitator itu malah malah kalau misalkan kita berkegiatan itu malah kayak jadi apa ya, kalau di sekolah tuh malah kayak jadi caraka gitu loh Miss, jadi belum belum Iya. kesana ke sini nih, belum sampai ini. Jadi gagal paham akhirnya ketika Mm-mm. udah disampaikan, oh ternyata fasilitator malah lebih gini ya, lebih lebih eye catching gitu, Iya. ketimbang ketimbang di senyatanya kita malah jadi kayak bener, jadi kayak cara kak misalkan butuh apa gitu ke fasilitator aja, ini butuh apa lagi ke fasilitator, jadi kesannya kita yang ya itu kayak pembantu umum gitu loh Miss. Nah Mm-mm. itu sih pengalaman saya. Ya, itu mungkin fasilitator dalam arti yang lain ya. Tapi kalau fasilitator yang tujuannya untuk, ini kan tujuannya untuk membuat kepala sekolah itu mampu berefleksi dan melakukan perubahan kan. Tujuannya itu kan dua ya. Jadi mereka bisa berefleksi dan melakukan perubahan. Jadi beda. Jadi fasilitator dalam hal ini dia itu harus bisa mengelola apa namanya, harus bisa menyampaikan pertanyaan yang apa, pertanyaan berbobot gitu, sama seperti di coaching, harus bisa mendengarkan aktif, harus bisa mengidentifikasi dan mengelola konflik ya kalau ada konflik, kemudian harus bisa apa ya, membantu si kelompok ini mencapai konsensusnya gitu. Kalau ini duk-duk gitu, ente satu itu dia harus bisa mengarah ke sana. Kemudian dia juga harus pandai mengatur dinamika kelompoknya. Misalnya jangan sampai dalam satu kelompok itu anu satu mah aktif ngomong, anu hiji mah jempe seperti itu. Nah, jadi
eh, intinya dalam facilitating ini, si fasilitator itu jadi membuat proses diskusi itu berjalan efektif, dan itu pakai timing gitu. Jadi paling lama diskusi itu kalau memang berat, misalnya programnya mungkin 120 menit ya, tapi 90 menit ya 90 sampai dengan 120 menit juga bisa seperti itu. Jadi tidak terlalu lama. Kenapa? Karena mengelola banyak informasi itu lelah bagi fasilitatornya, karena dia harus menangkap ya. Makanya dia perlu visualisasi gitu, menangkap si ini ngomong apa, si ini ngomong apa, si ini ngomong apa, ini arahnya kemana, kayak gitu. Jadi beda sekali dengan mungkin pemahaman mengenai fasilitator-fasilitator yang biasa kita dengar gitu. Ya karena selama ini untuk fasilitator itu baik di lingkup guru ataupun di lingkup yang lain belum dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi judulnya teh hanya yang memfasilitasi we butuh nanaon kasih eta dan damaneh nu memfasilitasi gitu, mungkin ya definisinya ke arah sana mungkin ya nang Ina ya kayaknya gitu. Iya, iya, Nah, iya. Jadi mm-mm, gitu. Pas di sini, oh iya berarti itu tadi ya, pemaknaan fasilitator itu akan berbeda ketika tujuannya pun berbeda ya, Miss. mm-mm, mm-mm, Maksudnya tujuan dari konsep fasilitator itu akan pekerjaan fasilitator itu akan berbeda ketika tujuan tujuan definisi fasilitator itu beda gitu. Yang mm-mm, tadi kan ketika di direktorat terkesannya sebagai pembantu umum karena diminta ini, sedangkan kalau yang ini kan tujuannya untuk mm-mm, memfasilitasi para kepala sekolah sampai dia itu mampu membuat sebuah keputusan gitu mm-mm. dengan berbagai ide dan gagasan dari apa bawahan-bawahannya, katakanlah begitu. Nah itu sih Miss Mm-mm. kayaknya. Sebetulnya ini kalau harusnya ya di lingkup manapun kata fasilitator itu sama perannya, yaitu kan memfasilitasi hingga mencapai sebuah tujuan gitu. Tapi seharusnya tidak sampai karena lingkupnya mungkin kalau kalau di direktorat itu menyangkut juga ke petugas itu bisa masuk ke dalam penyalahgunaan mungkin ya. Penyalahgunaan makna Yang fasilitator terlalu meluas gitu, terlalu iya iya. luas kalau seperti itu. Seperti di sekolah juga, guru itu adalah fasilitator, kan belum pernah. Seperti apa sih guru yang berperan sebagai fasilitator dan tidak pernah ada yang mengajarkan kan gitu. Itulah masalahnya gitu. Tapi kita teh oh nyada saya mah fasilitator cenah gitu. Kebudak teh sok we gitu. Bukan begitu. Jadi fasilitator itu dia menghimpun gitu ya, menghimpun dan membantu jalannya sebuah diskusi atau mau urang beren bukbek ngarobrol, berdebat dan lain-lain, itu yang memfasilitasinya ya si guru gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti swanilai kalau nanti mencoba melakukan fasilitasi seperti itu ya, nanti mungkin harus ada, kalau kalau memang belum pernah, kalau coaching kan sudah pernah ya, sudah pernah mencoba dan sudah pernah 6 kali kalau kata Bu Mumun itu di videokannya, mungkin sudah mulai bisa. Tapi kalau untuk facilitating sejauh ini biasanya belum pernah gitu, karena tadi ya ada abuse ya, ada penyalahgunaan makna gitu untuk kata fasilitator. Jadi disetarakan dengan kata memfasilitasi, jadi kadinya we minta nanaon teh gitu, seperti itu. Nah, yang kemarin disampaikan oleh Ibu Agson itu bagus ya, sudah jelas arahnya mau apa, tinggal langkahnya aja yang perlu di apa namanya ya, kalau mau dengan cara facilitating berarti ada bagian-bagian yang harus kita tinjau kembali ya. Tidak salah, tapi karena memang pendefinisiannya kan berbeda seperti itu ya. Kalau melihat ke definisi Dias itu adalah bagaimana fasilitasi yang sesungguhnya gitu, yang paling sederhana, tapi itu tuh ya, yang langkah yang paling sederhana itu dengan menggunakan Dias. Ada langkah-langkah lain untuk fasilitasi yang lebih apa namanya lebih rinci, tapi itu jadi lama gitu. Jadi lama itu pertama kalau yang kita kelolanya itu banyak gitu ya masalahnya. Kalau hanya satu ya cukup dengan Dias gitu. Tapi kalau kompleks masalahnya, langkahnya tidak seperti itu. Tapi secara umum, ibarat di coaching, Tirta itu yang paling umum gitu, itu bisa. Nah, sampai sini dulu mungkin Bu Akson sendiri yang kemarin facilitating, ada yang mau disampaikan dulu? Ini Miss, Mm-mm. hmm, ya kan maksudnya gini.
kemarin waktu pas ini saya rancang kan Mm-mm, di tabel itu mm-mm, poin-poin apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Apakah seperti itu boleh gitu ya? mm-mm. Jadi untuk membuka pemikiran eh, guru. Jadi tapi kalau tadi menurut Misma kayaknya saya salah ya. Maksudnya Ada bagian yang saya masih kelewat, ada bagian yang kelewat karena kan langsung ke hmm, mengisi itu ya, tindak lanjut. enggak ada sih iya, oh iya, iya, ada mengisi tindak lanjut. Mm-mm. Tapi sebelumnya kan saya brainstorming dulu, Miss, Iya. nanya ke kepala sekolah, Mm-mm, mm-mm, kemudian ke guru, mm-mm, terus mm-mm. eh, apa lagi ya? Kemarin tuh ada empat empat tahapan kan, kalau nggak salah tuh Iya, satu. iya. Nah, bagus ya. Terus menganalisa Mm-mm. gitu. Bagus itu apa namanya ada di facilitating itu nggak ada istilah brainstorming ya, tidak ada, karena langsung Hmm, aja kita arahkan ke menemukan tujuan atau defining gitu, arahnya ke sana, kita tuh hmm, mau ngomong apa dan iya, bagaimana. Jadi tidak apa namanya tidak langsung diketok gitu, oh hayu orang ngobrol, enggak gitu, tapi nanti tujuannya itu sama-sama kita temukan seperti itu ya. hmm, Mereka yang menentukan tujuannya mau ngomong apa, kita kan sudah punya ini oh, ya, sudah punya core-nya, yaitu ya, tentang pelaksanaan kelas jauh, itu core-nya. Nah, mau apa, mau bagaimana, mau seterusnya itu peserta yang ngatur. Sebetulnya kita hanya memberikan pertanyaan berbobot yang membuat mereka itu jadi berdaya gitu dengan keberadaan mereka masing-masing, seperti itu ya. hmm. Oke, misalnya kita coba ya, mungkin Miss jadi menjelaskan dulu, nggak apa-apa nih Oh, apa, Miss? ya. Kayak gitu. Misalnya di Pohon. defining dulu ya, jadi pas kita mau defining, jadi nanti fasilitator itu enaknya masih kalau latihan untuk facilitating itu secara langsung ya, karena kalau secara daring itu si fasilitatornya harus siap dengan apa namanya apa namanya, kalau dulu mah ada Jamboard ya, kalau sekarang mah mungkin bisa menggunakan apa namanya uh, Xmind ya, gunakan Xmind, aplikasi Xmind. Jadi ketika si para peserta itu ngomong, dia nulisnya di Xmind gitu. Nah, dan si fasilitatornya itu jadi ada dua board gitu, ada dua papan. Satu papan Xmind untuk curah ide itu untuk peserta, satu papan itu Xmind, satu papan lagi untuk fasilitator yang merangkum apa yang disampaikan oleh peserta. Kita mulai dengan define dulu ya, misalnya. Kita tuh kan mau ini tentang kelas jauh ya, mengenai kelas jauh Ya. yang ada di SLB dan tantangannya itu apa gitu ya. Nah, untuk karena kan kalau untuk fasilitator itu dia harus bisa memvisualkan semua ide-ide yang ada di peserta. Maka kita itu membutuhkan visualisasi ya. Misalnya dari fasilitator sendiri, misalnya sudah ada nih titik-titik si SLB itu ada di mana saja umpama, kemudian alat pendukung awalnya ini, misalnya tabel kebijakannya, kemudian infografik hambatan belajarnya siswa yang itu sudah ada visualisasinya misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau ininya sudah dibahas dan dibaca bersama gitu ya, sebelum facilitating itu dilaksanakan, kita baru ke apa namanya, masuk ke bagian defining. Jadi ketika defining, siap-siap saja misalnya apa yang Bapak Ibu pahami tentang kelas jauh. Jadi samakan dulu di defining itu definisi si kelas jauhnya itu. Oh, kelas jauh menurut saya ini menurut saya ini, menurut saya ini, menurut saya ini. Nanti fasilitator merangkum itu. Jadi kata-kata kuncinya apa gitu. Kata kuncinya nanti keluar satu kesamaan persepsi mengenai apa itu kelas jauh. Kemudian apa sih ciri-ciri kelas jauh gitu. Kemudian apa masalah yang muncul di kelas jauh, apa dampak dari kondisi geografis kelas jauh yang Bapak Ibu hadapi. Nah, kalau itu sudah ketemu, masuklah ke munculkan dalam bentuk tujuan. Jadi Bapak Ibu ngobrol kita ini yang dalam 15 ini tujuannya itu untuk apa?
oh kita itu mau menyamakan persepsi bahwa kelas jauh itu merupakan sebuah layanan yang ABCDE misalnya gitu. Tantangan yang dihadapinya, jadi tujuannya adalah kita mencoba mengurangi hambatan layanan misalnya itu. Jadi si fasilitator itu mengarahkan agar apa yang dibicarakan di sini menjadi tujuan gitu. Oke lah, kebayang nggak? Oke. Oh iya ya, kebayang nih. Jadi Oke. kalau kemarin saya itu sudah menentukan tujuan duluan, ternyata. Nah itu ya. Jadi ya yang mau menentukan tujuan itu si pesertanya. Karena dia tahu oh geningnya setelah dibantu oleh fasilitator ternyata definisi kelas jauh teh ini gitu. Setelah itu oh yang hal-hal yang menjadi ciri dari kelas jauh itu ini, jadi tujuan kita itu apa gitu. Kalau sudah tahu definisi dan ciri-ciri unik dari obrolan kita itu mau apa nanti gitu, itu dibuat satu tujuan. Kemudian kalau ada masalah-masalah di kelas jauh itu apa aja nanti sama fasilitator dibuat dulu kayak mind map masalahnya itu. Misalnya pertama masalah dari aspek administrasi, kemudian aspek layanan, aspek orang tua, aspek dukungan masyarakat, aspek kepemerintahan, aspek media pembelajaran, itu semuanya itu dulu dibuat dulu kayak mind mapnya gitu. Nanti dari tantangan-tantangan tersebut kalau misalnya kita kelompokkan gitu, jadi ada berapa tantangan utamanya? Oh, tantangan utama itu cuma 3 sebetulnya. Dari gurunya itu sendiri, dari kesiapan guru, subnya kesiapan guru itu pengetahuan mengajarnya, kedua administrasinya misalnya, ketiga dampingan dari guru pamong misalnya gitu. Nah itu tuh yang mengelompokkan itu si fasilitator, sehingga dia tuh melihat gitu, oh iya memang luas ya masalah kita ini teh gitu, bukan hanya sekedar kita itu ngajar weh gini, ternyata banyak hal yang harus kita kerjakan. Jadi muncullah itu jadi tujuan yang kedua. Misalnya dari peta-peta itu tuh berarti tujuan kita apa, misalnya mengurangi permasalahan pengelolaan kelas jauh dari aspek pedagogik guru, diantaranya adalah pemenuhan administrasi misalnya gitu Neng, kayak gitu. Kebayang tuh. Miss berarti kita mah tidak usah membuat tujuan, tapi membuat mind map aja ya. Yang penting mah itu dulu ya. Jadi nanti gini, biar mereka aja yang kita arahkan gitu. Iya. Kan yang tugas fasilitator itu kan memberikan pertanyaan yang berbeda. Nanti kita petakan. Iya. Jadi tidak datang dari si fasilitatornya gitu. Iya, siap. Berarti ini dituntut ke kemahiran dari si fasilitator. Ketika ide-ide banyak itu muncul, dia memetakan mana kelompok A katakanlah yang sejenis, mana kelompok B gitu ya, Miss. Jadi sehingga ide-idenya itu nggak tersebar kemana-mana, sehingga terkelompokkan gitu. Nah itu berarti kan harus punya skill yang luar biasa gitu ya. Punya ya, dua hal gitu Neng. Skillnya pantesan dianggap bahwa yang namanya kegiatan peran dia sebagai fasilitator itu agak rumit. Yang pertama bukan agak rumit. Jadi butuh skill yang luar biasa karena yang pertama dia harus mampu mengelola diskusi, jalannya diskusi dengan baik, menyaring ide dan kemudian mengelompokkan gitu ya. Betul. Jadi dia punya dua sekaligus gitu. Pertama dia menangkap, makanya mendengar aktif itu lebih lagi kalau di sini kan karena yang didengarnya bukan satu orang tapi banyak orang gitu. Jadi tetap keterampilan mendengar aktif juga dibutuhkan di sini. Nah jadi ketika dia ngomong tuh dia harus bisa dua, pertama bisa menangkap, kedua bisa memvisualisasikan gitu. Misalnya dia ngomong ini, oh saya simpan dulu di sini gitu. Jadi kita buat misalnya gini, oh permasalahan kelas jauh itu yang pertama itu terkait dengan guru, misalnya tulis aja kelompok guru gitu. Nanti oh juga ini ya Bu ya jarak gitu, tulis dulu jarak. Nanti ada guru lain ngomong, ih kadang-kadang kita kalau kesana teh udah capek. Nah itu nanti kita nyimpannya di mana gitu. Terus orang tuanya teh mending nggak ngedukung ini. Nah itu tuh jadi dia harus bisa memvisualisasi. Sambil memvisualisasi itu ada teknik pengelompokannya juga gitu ya.
kita bisa jadi sambil itu jangan bertebaran gitu informasi, tetapi kita kumpulkan sehingga mendekati ke kategori-kategori yang tidak terlalu jauh gitu. Memang benar Neng Ina, jadi butuh keterampilan pengelompok kategorisasi ya, istilahnya pengkategorisasian ide-ide sehingga menjadi sebuah data yang nanti bisa dibawa ke arah ide nanti. Ini kan baru ininya aja ya, baru gambaran awalnya aja. Jadi untuk di tahap defining itu nanti munculnya tujuan gitu dari situ. Oh, tujuan kita tuh mau ngomong ini karena masalahnya ini gitu. Dari masalah yang segede ini tuh tujuan kita mau apa ngobrol kita kali ini, dan batasi gitu. Jangan terlalu banyak. Sama aja dengan coaching. Jadi kita hanya akan membahas poin ini gitu. Misalnya cuman ada 3. Yuk mari kita masuk ke tahap yang kedua misalnya ya. Di tahap yang kedua itu kita tadi kan sudah ada tujuannya ya gitu. Tujuannya tadi sudah kebayang misalnya mengurangi hambatan guru dalam dari aspek pedagogi, yaitu misalnya ada 2 ya, dari segi administrasi dan dari segi kemampuan guru dalam mengajar, misalnya ada 2 ya. Kalau itunya sudah ada di tujuannya, nah kita langsung masuk ke penggalian ide. Di penggalian ide sama, si fasilitator itu siap-siap lagi dengan pulpen dan alat tulisnya gitu. Nah sambil begitu nanti digali satu persatu. Misalnya untuk mencapai tujuan ini apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Tanya gitu ya. Kalau ada yang mendominasi, nanti Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu misalnya bisa aja memberi kartu bicara. Ya, kartu bicara itu misalnya gini, kalau yang saya berikan kartu misalnya kayak gini, saya beri kartu warna hijau dan itu kartu itu ada di sana, maka orang itulah yang berbicara. Ini untuk mengurangi dominasi orang yang sering bicara gitu. Nanti dan jangan lupa ya, waktu berbicara itu disampaikan tidak terlalu lama, misalnya hanya 2 menit, poin-poin pentingnya saja, karena ini tujuannya menangkap gagasan-gagasan pentingnya saja, karena rincinya nanti akan kita coba di bagian lain seperti itu ya. Nanti pada tahap tindak lanjut ketika penguraian langkah-langkah itu bisa lebih spesifik di sana gitu. Nah, jadi kalau sudah ada jelas tujuannya, kita langsung turunkan gagasan-gagasan berdasarkan tujuan itu tadi. Nah, pertanyaannya seperti tadi ya, kalau memang terkait dengan administrasi guru misalnya gini, yang sudah pernah dilakukan seperti apa, nanti dia ngomong seperti itu ya, kita kelompokkan, terus kita tanya lagi dalam pengelolaan administrasi guru itu, apakah ada kendala yang dirasakan oleh Anda sendiri gitu ya, oleh Anda yang khas dirasakan oleh Anda sendiri. Nanti dibuat lagi ininya daftarnya gitu. Bisa bisa dalam bentuk daftar, bisa dalam bentuk pengelompokan, bisa dalam bentuk gelembung gitu ya, gelembung ide gitu. Itu juga silakan. Caranya bermacam-macam ya. Nah, ini membantu kita membuat data yang arahnya nanti ke penyampaian solusi sebetulnya ya, kalau sudah ada ini. Nah, jadi si fasilitator teu naon, dia hanya mendengarkan, kemudian dia tangkap, dia tanyakan ulang, kemudian si ini ngomong, dia tangkap, tanyakan ulang, maksudnya konfirmasi bener nggak maksudnya ini, seperti itu ya. Itu untuk yang ide, generating idea. Nah, kemudian kalau idenya itu sudah muncul, misalnya gini, untuk kebutuhan administrasi guru mah gampang, kita itu belajar aja secara mandiri dari PMM misalnya, atau yang pilihannya enggak dari PMM, kita itu belum ngerti kok gimana caranya. Berarti harus ada IHT misalnya. IHT mah mahal, misal kata yang ini, jangan IHT, tapi kita mencontoh dari perangkat ajar yang ada di sekolah-sekolah induk misalnya gitu. Kemudian ada ide lain misalnya, justru harus ada 2 workshop, tetapi sebelum workshop itu dicontohkan dulu. Nah dari itu kan ada pilihan. Nah, kalau pilihan-pilihan seperti itu nanti si fasilitator itu mendekati setiap kelompok itu tadi. Jadi gini, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita mengambil yang ini misalnya, yaitu mengambil yang workshop, perhatikan apa kelebihan, apa kekurangan, apa tantangannya. Jadi SWOT-kan seperti itu.
Kalau kalau ada itu, kalau kita mengambil yang ini, apa keuntungannya dan seterusnya, itu jadi ada SWOT-nya gitu. Kemudian untuk tujuan yang kedua, kalau kita mengambil yang ini sebagai sebagai solusinya, sama, lihat apa untung ruginya gitu, apa tantangannya gitu, apa peluangnya. Seperti itu dibahas di bagian analisis. Nanti dari situ, dari yang tiga itu nanti akan ketemu, oh yang paling tepat untuk kondisi sekarang ini adalah yang B misalnya gitu ya. Itu di analisis. Jadi dari situ asalnya berantakan gitu ya, poin-poinnya banyak, jadi mengerucut, jadi tinggal satu-satu tujuannya ini, kemudian ada data yang banyak, nanti muncul poinnya apa untuk tujuan ini, caranya seperti apa, itu dianalisis, itu muncullah apa yang akan dilakukan seperti itu. Nah setelah itu berikutnya adalah di simpulan. Nah, untuk di simpulan ini, jadi si fasilitator itu bukan dia yang menyimpulkan. Nah, dia itu gini, tadi kan Bapak Ibu tujuannya ini ya, kita sudah melihat keuntungan, kelebihan, keuntungan dan kelemahan kalau kita mengambil yang ini gitu. Dan tadi dari ini yang mana yang Bapak Ibu sepakati, yang ini gitu. Nah, jadi kalau sudah ketemu seperti itu, baru nanti kalau udah ada ketemu yang ini gitu ya, nah setelah itu dia ajak para peserta itu untuk melakukan tindak lanjut, seperti nanya kapan mau dilakukannya atau butuh apa, kemudian target keberhasilannya seperti apa, atau indikator keberhasilannya seperti apa, apakah perlu ada dukungan dan lain-lain. Itu di bagian simpulan. Makanya kalau untuk facilitating itu capek sekali. Kalau 2 jam itu lelah gitu kalau untuk si fasilitatornya, karena dia harus betul-betul cinceng gitu ya. Kad dia menangkap ide seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ya dalam bentuk, kalau mau ini mah misalnya fasilitasi, kalau seperti yang kemarin yang Agson itu misalnya ini ya, total waktunya itu antara 90 sampai 100 menit misalnya ya. Jadi mungkin di awal itu, di bagian pembukaan, jadi awal itu dengan pembukaan kira-kira 10 menit, supaya kita bisa membangun suasana bahwa semua orang itu boleh ngomong, seperti itu ya. Seperti itu, misalnya tapi disampaikan gitu ya, bahwa kita ini akan berbagi mengenai strategi pengelolaan kelas jauh gitu. Kemudian jangan lupa ditunjukkan alurnya, bahwa kita itu nanti akan melaksanakan fasilitasi ini dengan 4 langkah utama, yaitu yang pertama tadi apa? Defining, yang kedua ideas, yang ketiga analyze, dan yang terakhir itu kesimpulan atau concluding, seperti itu. Itu tuh ditulis alurnya untuk mengingatkan mereka juga kita sudah ada di bagian yang mana. Nah, setelah itu misalnya pada bagian defining gitu ya, si fasilitator itu menayangkan peta gitu, itu data ya. Nah, barulah gali ya dengan apa sih yang dimaksud dengan kelas jauh itu, apakah kelas jauh itu karena jaraknya yang jauh atau dari apa gitu. Nah ini di sini nanti didiskusikan. Nanti hasil diskusi itu dimuat dalam bentuk tadi bisa fishbone atau apa gitu ya, sehingga mereka itu punya gambaran yang sama dulu persepsinya antara fasilitator dengan para peserta. Seperti itu ya. Jadi berikutnya di bagian ide. Tadi kalau di bagian ide itu ini agak lama. Kenapa? Karena kalau dalam bagian ini kita ingin tahu apa saja yang pernah mereka lakukan terhadap tujuan tadi. Misalnya tujuan kita itu tadi ke administrasi, tanya pengalaman Bapak Ibu sebelumnya untuk membuat administrasi gimana? Nah itu tuh ini perlu waktu yang lama gitu ya. Ada ide nggak untuk membantu misalnya bagaimana para murid di sana atau para orang tua itu paham mengenai layanan anak berkebutuhan khusus misalnya. Sel, sebentar Bapak Ibu. Sel, I didn't cook yet. The rice should be Oke. Jadi dalam hal ini kalau untuk ide sama ya, tadi dibuat dulu dalam bentuk mind map-nya, kemudian nanti diarahkan supaya si ide itu bisa menjawab ke
tujuan yang kita buat di defining itu tadi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti di bagian analisis. Jadi kalau sudah ada dari setiap yang kita curahkan dari ide itu sendiri, kita lihat apa kekurangannya, apa kelebihannya, sehingga nanti kita bisa punya pilihan yang tepat. Kalau sudah ada pilihan yang tepat, maka kita langsung ke kesimpulan. Jadi ajak si peserta itu membuat komitmen dan aksi nyata melalui RTL gitu ya, seperti kemarin. Nah, kemudian jangan lupa seperti di coaching, karena kita ini memperdayakan peserta, di akhir boleh nanya gini, misalnya apa kesan Bapak Ibu tentang kegiatan hari ini, apa insight yang diperoleh hari ini gitu. Karena kita memang tujuannya menggali potensi si peserta gitu, dan melihat bagaimana peserta itu bisa melakukan berbagi pendapat tetapi tidak mendominasi yang lain, dan dia itu bisa belajar dari peserta yang lain bahwa semua peserta itu semuanya punya ide, bahwa orang lain juga punya ide, bahwa orang lain juga punya gagasan, seperti itu. Nah, jadi nanti fasilitator kalau sudah ada misalnya keputusannya ini, kegiatannya akan seperti ini, sudah ada pertanyaan refleksi seperti apa yang Anda rasa berbeda dalam pertemuan kali ini, atau mungkin apa yang akan Anda bawa ke rumah dari hasil pertemuan ini, langsung sampaikan ringkasannya ya, ringkasan hasilnya itu seperti apa. Kalau ini tugas fasilitator, dia ringkasannya, kemudian selesai dia buat ringkasannya, kemudian nah yang ini si lampiran-lampiran ini menjadi bukti bahwa kalau fasilitasi itu memang tidak sesederhana tidak sesederhana seperti pelatihan-pelatihan yang lain gitu, tidak searah. Kalau seperti training kan kitanya yang ahli, kitanya melatih orang, kalau mereka ada yang bisa dijadikan peer gitu ya, dia yang mencontohkan gitu, bisa seperti itu. Tapi kalau dalam facilitating, si fasilitatornya itu dia sabar gitu, dia sabar mendengar secara aktif, dia lihat bagaimana jalannya diskusi, kemudian dia visualisasikan gitu, seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu di akhir itu adalah komitmen aksi nyata, seperti itu gitu. Mungkin untuk di bagian facilitating ya, sudah terlaksana dalam 40 menit tayangannya gitu. Ibu-ibu, mudah-mudahan memberikan kekayaan pengalaman untuk bagaimana melakukan nanti ya pendampingan kepada kepala sekolah, seperti itu ya. Salah satunya adalah fasilitasi, dan harus kita akui kalau fasilitasi itu yang paling berat gitu, yang paling sulit gitu, karena butuh konsentrasi, butuh kepiawaian menangkap ide. Nah, kemarin itu yang Ibu Akson sudah bagus ya, tinggal ininya bagaimana jalur itu ya, lalu lintas informasi dari setiap pesertanya itu belum terasa gitu ya, tapi arahnya memang untuk memfasilitasi. Mangga, mungkin Bu Akson kalau mau menyampaikan sesuatu. Enggak, kayaknya cukup deh. Nanti ya intinya mungkin saya harus banyak berlatih lagi. Gitu, Miss. Yang dirasa bedanya mungkin apa? Miss mau tanya boleh, Miss? Silakan, Bu. Miss, begini Miss, ini pertanyaan yang pertama berkaitan dengan facilitating ya Miss ya. Tadi kan sudah disampaikan, saya tangkap itu, jadi seorang fasilitator itu kan bukan soal menyampaikan materi ya, tapi dia menciptakan satu proses pembelajaran yang melibatkan, memperdayakan, juga mengembangkan seluruh peserta di dalamnya gitu. Nah, yang saya lihat kemarin itu dari peserta fasilitating Bu Akson itu ada beberapa tipe peserta yang Miss, ada yang kelihatannya gak aktif gitu Miss ya, kurang aktif. Ada juga yang
apa ya yang kurang kooperatif, kemudian ada juga yang kayaknya dominan gitu dia berbicara terus gitu ya. Iya. Nah, jadi tipe-tipe peserta itu yang macam-macam itu Miss. Nah mungkin ini dipengaruhi juga oleh latar belakangnya, kemudian tingkat pemahaman atas materi yang sedang disampaikan dan sebagainya lah mungkin ya. Nah Miss ada nggak tips gitu ya bagaimana menghidupkan proses facilitating ini supaya masing-masing peserta yang hadir itu mereka mau terlibat aktif positif gitu Miss di dalamnya. Jadi apa yang tujuan yang kita ingin capai itu terkumpul sehingga bisa kita nanti pada saat simpulan juga kita akan dengan mudah gitu. Apalagi kalau harus memvisualisasikan gitu Miss. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya Bu Tina ya. Kalau untuk bagaimana agar seluruh peserta itu terlibat, gunakan kesepakatan kelas ya di awal. Jadi misalnya di awal setiap ide itu berharga, misalnya itunya ya kesepakatan kelasnya. Kedua, misalnya Bapak Ibu, semua orang memiliki hak berbicara yang sama. Kemudian Bapak Ibu akan menerima kartu bicara kalau ketemu fisik ya, atau kalau kalau ketemunya secara daring misalnya Bapak Ibu akan menerima kode misalnya yang saya kirimkan di layar. Kalau kode itu saya tunjukkan ke orang ini berarti dia punya hak berbicara dalam waktu misalnya 2 menit. Jadi kita yang mengatur bicara, jangan sampai orang yang misalnya dia ikut selama 100 menit tapi tidak pernah berbicara sama sekali. Nah itu berarti peserta partisipasinya itu belum merata gitu. Tapi memang butuh ini juga, butuh bantuan, butuh jam terbang, apalagi kalau dilaksanakannya secara daring itu berat gitu, karena kan kita nggak tahu pesertanya sedang apa. Terus bagaimana kan kita juga nggak tahu. Makanya kalau fasilitasi untuk di daring itu wajib dianya membuka kamera supaya kita bisa, dan itu layarnya tidak untuk ke pembicara tapi layarnya itu tiles gitu ya. Jadi kita bisa melihat seluruh peserta itu sedang apa gitu. Dan kita bisa nunjuk seperti itu mungkin. Di awal mungkin ya Bu Tina ya ininya kesepakatannya. Ya, soalnya kemarin Bu Aksan tuh udah bagus gitu ya, tapi ada pesertanya diem aja gitu, jadi gregetan gitu. Iya, ya memang kalau fasilitator itu semangat ya, kita itu ingin segera menemukan tujuan bersama, ingin segera tujuan ini sudah dikumahakan gitu, kita itu terdorong untuk sampai ke sana ya. Tapi ingat, kita itu sedang mengajak mereka menjadi individu-individu yang berdaya, karena mereka semua punya potensi. Nah tugas si fasilitator itu Noel supaya potensinya itu keluar gitu. Seperti itu Bu Tina ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Miss boleh nggak nanya di luar facilitating Miss? Mangga. Tapi masih sekitar lembar kerja Miss. Ini Miss, saya nanti takut salah pada saat penyusunan LK di modul 5 ini ya Miss ya. Itu di modul 5 setelah LK 2 itu Miss, LK 2 itu ada pertanyaan, ada beberapa. Boleh ditayangkan itu bisa nggak? Lembar saya Miss yang nayangin Miss. Iya sok. Apa Bu Akson? Ibu aja, karena yang ini yang nanya, biar yang lain juga terbantu. Iya, tar dulu ya. Ini ya Miss, tadi sharing ya, share ya. Iya, share. Nah, berarti harus dibuka dulu filenya. Bisa nih Miss. Kalau sekarang sudah bisa ngisi LK berarti ya? Sudah Miss. Iya, sudah bisa mulai. Kalau bisa lebih cepat, karena kan sampai tanggal berapa? 25 kalau nggak salah, apa 24? Iya. 24 ya? Iya, kalau bisa segera ya. Sambil nunggu, ini ada pertanyaan dari Ibu Ros. Pertanyaannya, durasi singkatnya untuk facilitating itu berapa menit agar menentukan alur yang baik? Nah, kalau mau menggunakan alurnya Dias, Bu Ros tadi ya, itu antara 90 sampai dengan 120 menit gitu. Kalau terlalu lama mah capek fasilitatornya gitu. Jadi kemudian yang singkat itu bisa ya 60 menit juga bisa, tapi masalahnya harus kecil.
Misalnya masalah kecil itu misalnya kepala sekolah itu punya masalah dengan guru apa pelaksanaan disiplin guru misalnya. Nanti ngumpul dengan para guru gitu ya. Itu bisa 60 menit tapi alurnya tetap pakai Dias aja dulu gitu. Ya. Baik, Miss, terima kasih. Ya. Miss sudah muncul, Miss. Ini yang LK1, kalau LK1 mah nggak ada masalah ya. Ya, LK1 mah nggak ada masalah, Miss. Nah, silakan maju lagi. LK1, kemudian nih LK2. Ini kan tentang coaching ya, Miss. Yang saya ambil coaching. Ya, coachingnya Ibu Kemudian ada lembar untuk pengamat ya, Miss, pengamat. Kemudian ada lembar coach. Pengamatnya jangan saya, Ibu. Hah? Siapa dong? Kan Miss. Kalau kan sayanya mentor, jadi nggak boleh jadi pengamat di situ. Pengamatnya cari aja dari yang lain, kan ikut ngamatin ya. Ya, untung saya tanya dulu ini. Jangan saya, pengamatnya jangan saya, jadi yang lain aja. Oh gitu, ya siap. Walaupun siap, Miss. saya kan nggak ini ya. Nanti tanya aja mungkin ibu dengan ibu siapa gitu nanti. Oke ya. Misalkan saya dengan Bu Tince gitu ya, Miss, yang minta dengan Bu Tince Tince gitu ya. Nanti Ibu Akson dengan Ibu Mumun itu masuk aja coachingnya duaan. Ya, siap. Nggak usah di ini bersama. Ya, nah ini berarti diisi sama saya coachnya, kemudian refleksi saya, kemudian ini dari coachnya, kemudian refleksi coach. Nah ini di sini LK3 ada. Nah kalau yang LK3 itu diganti sesuai dengan metode pendampingan yang dilakukan masing-masing. Kalau Ibu Akson berarti LK3-nya facilitating, gitu. Kalau Bu Tina, kan udah coaching ya, Miss. Ya, kalau Bu Tina coaching di situ ya. Ini isi ganti. Kalau Ibu Tince berarti facilitating. Kalau Bu Indah, apa mentoring ya Bu Indah ya? Bu Indah teh. Itunya ganti aja sama saya, Miss. Diganti sesuai dengan yang dilaksanakan, gitu aja ganti. Nah, maksudnya saya kan di atas udah ngisi coaching ya, Miss, yang ini, Miss. Nah, di sini ya buat lagi, Miss, yang coaching. Apanya? Pertanyaannya. Siklusnya aja, siklusnya itu apa namanya ganti kan? Siklusnya itu dari T-nya. Kalau nulis T-nya kan Tirta kan? Iya. Nah, itu jadi siklusnya ganti dengan Tirta. Nah, ini ada, Miss, udah buat nih di pendampingannya, Bukan, Miss. itu mah RPP-nya. RPP-nya iya, ini Tirtanya dulu, udah ke atas ada. Dulu, yang LK3 dulu, Bu. Ulangi, Miss, yang LK2 tuh gimana? Jadi misalkan saya LK2, Bu. Oh, enggak. Oh, mohon diulangi yang LK2-nya, Miss. Coba ke atas lagi. Nah, yang ini, Miss, yang coaching ya, Miss. LK2 itu kan isinya coaching. Coba coachingnya itu kan gini. Yang coachingnya kan Ibu Tina dengan Pak Cecep. Pengamatnya ganti dengan masing-masing. Silahkan isi. Oh, boleh. Oh, yes, ya. Itu aja ya, kita amati Bu Tina dengan Pak Cecep. Jadi nama pengamatnya bukan saya. Misalnya Bu Tina, misalkan saya ya, misalnya usian berdasarkan apa yang kita lihat itu ya. Terus ke bawah. Nah, Miss, ini kan saya sudah melakukan coaching ya, Miss. Pelan-pelan, jangan terlalu ini. Itu dulu, pelan-pelan. Nah, lembar refleksi coaching untuk coach berarti Ibu ngisi ini. Iya. Iya. Yang lainnya nggak usah ngisi ini. Nggak usah. Karena yang ngisinya Ibu Tina aja. Ya. Berarti abaikan aja ya. Abaikan aja. Terus ini lembar coaching untuk coach berarti juga kosong karena yang ngisinya harus si Bapak itu kan. Iya. Kalau ini mah Bu Tina mah silahkan minta isinya ke Pak itu. Ke Pak Cep Yudi. Nari kalau sudah ada isinya kirim ke teman-teman. Oh gitu. Oh, siap. Terus yang ini yang LK3 itu ganti dengan yang sama dengan RPP. Oh, yang dilakukan oleh kita ya, Miss. Jadi misalnya diganti dengan Bu Ina dengan apa, terus Bu Akson dengan apa gitu, Bu Tince dengan apa, Bu Ros dengan apa, itu ganti aja sesuai dengan ini, sesuai dengan yang dia lakukan. Jadi yang saya, Miss, coaching saya tinggal menuangkan yang Tirtanya aja ya, Miss. Jadi siklusnya itu T-nya apa, I-nya apa, R-nya apa, gitu aja ganti. Ya. Iya, siap. Itu LK3, terus LK4-nya. LK4 ini. Iya.
pemetaan ini mah kan udah ambil dari yang sebelumnya ya. Ya, iya Itu mah Miss, udah ada betul. kan, gitu. Terus ini juga kan sudah ada. Ya, saya Oke. ini nulis 3 sekolah karena di atasnya judulnya 3 sasaran teh Miss, jadi saya Emang nulis sejak awal tiga-tiga juga ya. 3, nggak usah Iya, ini. Nah sekarang oh ya Miss. RPP-nya Nah ini RPP-nya ya Miss. RPP-nya lalaunan Oh, lalu lalaunan. RPP-nya Di RPP coaching, RPP-nya karena saya itu coaching gitu ya. metodenya harus coaching. Kalau Iya. Bu Rosmala metodenya harus mentoring. Kalau Bu Akson metodenya harus facilitating. Iya. Gitu ya. Jadi satu file itu gitu aja isinya, kecuali yang pas coaching mah ada sebagian yang minta dari Ibu yang untuk Oh iya iya coachingnya iya. dari Pak Cecepnya minta dikirim ke semua gitu Ya, siap ya. Bu, Miss. Oke. Itu Nah, nggak ada ini ya. iya. Nah, Oke. terus yang ini Miss, laporan ini juga yang Mm-mm. kita lakukan aja ya Miss. Mm-mm. Inspirasi laporan pelaksanaan 5 metode pendampingan itu ininya Ya. coaching. Nah, situasinya kayak apa? Nah, itu Miss yang ditanyain situasi itu di sini maksudnya apa Miss? Nah, gini. Kondisi apa yang dialami oleh sekolah tersebut sehingga ibu membutuhkan coaching ke sekolah tersebut, ke kepala sekolahnya? Misalnya Hmm. situasinya itu kepala sekolah belum bisa belum paham tentang refleksi pembelajaran situasinya itu. Terus kepala sekolah tidak mendorong gurunya melakukan refleksi pembelajaran. Misalnya belum ada kegiatan refleksi pembelajaran yang terprogram, belum ada refleksi yang dilakukan secara mandiri oleh kepala sekolah atau guru, misalnya itu situasinya kayak gitu kan. Ibu waktu ngawancara kemarin ini Bu Tina Iya. dapat info. Berarti latar belakang kita melakukan coaching ya Miss itu ya Miss. Nah ini tantangan yang dimaksud tantangan di sini tantangan saat melakukan metode pendampingan itu mungkin ya Miss. Tantangan yang dihadapi oleh sekolah tersebut, misalnya gini kan, kepala sekolahnya itu tidak pernah melakukan self reflection misalnya ya, tidak, kepala sekolah tidak paham tentang apa itu refleksi secara mandiri misalnya atau self reflection misalnya gitu. Maka tantangannya itu berarti kepala sekolah tidak paham mengenai self reflection. Jadi tantangannya harus memahamkan berarti bagi ibu memberi. Oh gitu. Siap Miss. Miss, ini tuh harus coaching atau disesuaikan dengan yang kita lakukan? Disesuaikan dengan RPP. Sesuaikan dengan RPP ya Miss ya? Ya kan ini teh inspirasi laporan pendampingan itu sesuai dengan pendampingan yang dilakukan. Kalau misalnya Ibu Rosma ya melaporkan mentoring, Bu Aksorma melaporkan facilitating. Berarti yang melaporkan sesuai dengan apa yang dilakukan itu dari LK3 ke bawah. LK3 ya. Iya. Miss, ini yang dimaksud aksi di sini tuh aksi coaching gitu ya. Langkah-langkah melakukan coachingnya itu apa? Langkah-langkah pendampingan ya Miss. Ya, langkah-langkah itu misalnya pertama dilakukan dulu perjanjian. Buat dulu janji dengan kepala sekolah gitu ya. Kayak gitu disampaikan. Berarti dari pelaksanaan ya, juga dari ya awal sampai akhir. Ini hasil dampak tuh setelah di coaching kan kepala sekolahnya ngomong. Kan kepala sekolahnya ngomong naon gitu. Lihat aja apakah yang A dengan B itu terjawab nggak di hasil dan dampak gitu. Nah nanti ada ada kasih foto gitu ya. Nah begitu ini jadi bingung nih ini permasalahan apa ke proses coachingnya gitu Miss tadi tuh aksinya situasinya gitu. Kalau ini tuh kayak gini Bu, kayak praktik baik gitu. Saya punya masalah di sekolah dampingan saya, yaitu kepala sekolahnya itu tidak melakukan pendampingan ataupun ada program untuk refleksi pembelajaran. Itu kan masalahnya, berarti itu situasinya itu. Tantangannya adalah misalnya saya harus mendorong kepala sekolah itu melakukan refleksi ini supaya terjadi perubahan dalam kegiatan guru di hasil pembelajaran melalui proses refleksi pembelajaran misalnya kayak gitu. Iya.
Miss, karena saya kan cuma langsung dengan kepala sekolah aja, tidak grouping ya yang saya implementasi metodenya, berarti di daftar hadirnya hanya saya dengan kepala sekolah ya, Miss? Iya. Apa dengan Iya. itu? Dengan pengamat? Dengan kepala sekolah aja. Kalau saya mah jangan dihitung. Oh gitu, siap. Nuhun, Miss. Ada lagi ke bawahnya yang lain tugasnya? Tugasnya kayaknya udah, Miss. Sudah, Ini nanti laporan. Nah, nanti untuk Bu Inama berarti yang langkah-langkah ini tuh sama ya. Yang startnya itu sama, situasinya apa yang dihadapinya. Nanti dilihat misalnya situasinya. Mau lihat dari mundur juga boleh, misalnya berdasarkan hasil analisis sekolah ini rapat pendidikannya begini-begini sehingga memerlukan adanya pendampingan metode gitu juga bisa kayak gitu juga. Mangga aja situasinya bisa dilihat dari manapun ya, karena itu kan hasil analisis juga. Iya, siap. Nuhun, Miss. Iya, sami-sami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayak untuk yang facilitating ini ya Bu Tince, mangga. Ya, Miss, nanti penandatanganannya yang LK dan jurnal hari Senin di KCD bisa, Miss. Senin teh tanggal berapa? 23, Miss. Tanggal Atau 23. Selasa, Miss. Mangga, nanti kita lihat ini aja ya. Oh, Aku 23 Selasa ya, Senin Selasa tanggal aja 23. kali. Uploadnya kan tanggal 25 terakhir ya, Miss. Iya. Nanti kita lihat situasi aja ya. Tanggal 24. Yang penting jangan, kalau memang sudah ada, kasih tahu, kirim ke Google Drive. Gitu aja ya. Siap, Kirim Miss. dulu ke sana supaya kalau lebih cepat lebih baik mungkin. Kalau sekarang kan semua sudah bisa mulai ngisi ya. Kecuali Saya Bu Tince besok baru merenya mau, iya, besok nungguan baru heula. mau. Yang lain mah kan sudah ya. Semangat, Bu Tince. Iya, Bu Mumun udah, Bu Ida juga sudah gitu ya. Jadi silahkan dimulai ngisi. Tapi jangan lupa untuk yang LK bagian coaching mah saling bantu ya. Ya, siap, Saling Miss. bantu Siap, Bu ya. Tina, terutama jawaban coachingnya mohon dikirim. Siap. Kalau misalnya kemarin Coaching, belum coaching lengkap, ini. tanya lagi aja Pak Cecepnya, tanya lagi. Iya. Ya, kalau udah tanya kurang telepon aja. Iya, siap. Berarti Miss yang Bu Tina menjawab dan Pak Kepalanya menjawab itu di-share ke kita Iya, ya? di-sharekan ke ini. Namanya itu sama, namanya Tina ya. Siap, Nama siap. coachnya Tina gitu. Ya, Kita mah Tina. perannya, kita mah ngisi di elemen pengamat. Ya kebayang kan ngisinya cuma satu di pengamatnya aja. Ya, Gitu. iya Miss. Untuk coach diisi oleh Ibu Tina, untuk coach diisi oleh kepala sekolah, untuk coach diisi oleh Bu Ina. Siap, Miss. Miss, kalau yang tadi kan harus saya misalnya berpasangan sama Bu Mumun ya, Bu Munaro. Untuk apanya? Yang Oh, enggak. coaching. Dibatalkan nih. Oh, dibatalkan. Jadi gini, kirain- diisinya itu yang hanya bagian pengamat aja. Oh, pengamatan aja. Yang Ah, coachnya tapi Ibu barusan, Ina, coachingnya Pak Cecep. Yang itu. Barusan yang divideokan itu apa ya maksudnya? Yang mana ya? Eh, kalau saya nggak salah tangkap ya Miss ya, tadi tuh kan ya saya pikir gitu. Saya kan coaching sama Bu Mun, terus nanti hasilnya divideokan, terus nanti hasilnya diisi di LK berapa gitu? Nggak jadi. Oh iya. Sip. Jadi LK1 udah kan kemarin LK1 mah udah pada ngisi ya. Iya. LK2 nah itu isi bagian pengamatnya saja. Oh, pengamatan. Yang bagian coach minta ke Ibu Tina, bagian coaching juga minta ke Ibu Tina. Oh, Yang murni saya dari kita sendiri itu LK3 ke bawah. Iya.
Oke, makasih Miss. Iya, jadi dari LK3 ganti dengan facilitating kalau Bu Akson. Iya, iya, siap. Udah tinggal di insert. Oke, siap. Ya udah beres berarti ya. Berarti Miss lembar observasinya dimasukkan gitu yang fasilitasi. Yang kemarin dipakai masukkan aja. Salah satu dari observer aja atau dari teman-teman di sini salah satu atau kelima teman. Kalau 5 dalam bentuk rekapan. Oh, direkap. Siap Miss. Makasih Miss. Ya, ada lagi? Bu Tince? Masih di masjid merenya. Di jalan Miss mau pulang. Ya, kalau ini sudah jelas ya. Jadi mudah-mudahan laporannya segera selesai. Kalau sudah selesai, kasih tahu bahwa sudah ada di Google Drive seperti itu ya. Kemudian kalau ada yang masih ragu-ragu, tanyakan aja seperti itu. Nah, untuk malam ini mungkin pertemuan kita cukup segini aja ya. Mudah-mudahan tentang facilitating itu memberikan kekayaan cara mendampingi selain dari coaching, selain dari training, selain dari mentoring yang sudah biasa kita lakukan. Yang baru itu cuma 2 sebetulnya Maya, hanya mentor. Yang baru itu 3, consulting, facilitating, dan coaching. Tapi coaching mah sudah pada hafal. Yang baru pisan itu berarti tinggal consulting dan facilitating. Tapi untuk consulting nanti kita belajar dari Bu Sutina ya, Bu Sutini nanti Bu Tince. Baik ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.